Kotak Pandora Yusuf Kala dan public distrust yang mulai bersemi. Ya, Pak JK ini kan sekali lagi ya tokoh yang dihormati, senior, pengalamannya luas dan sangat dihormati oleh umat. Jadi tentu pengaruhnya besar. Biar itu saya juga punya pandangan bagaimana negeri ini berjalan baik dan aman dan berjalan. Tentu saya apalagi tentang Anies, orang yang sangat berpengalaman dan memiliki usaha, orang punya pengalaman, orang kita Jokowi hidup negaranya selama 6 bulan dan ini tidak ada orang paling dekat dengan Pak Jokowi selain Anies selama 6 bulan. Tidak ada orang. Sejarawan adalah yang nulis pilkada udah selesai pula, baru sekarang nanya. Sejarawan. Dia pala ahli sejarah kan pasti akan nulis. Dan bukan rahasia umum kalau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau biasa dipanggil dengan Pak JK adalah orang yang membesarkan Anies sejak Anies jadi rektor di Paramadina dulu. Ya, Anies adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anies seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kala. JK memang seolah menjadi sebut saja ketua tim ses lah, seolah-olah ya, menjadi ketua tim sesnya Anies baik dalam kontestasi pemilihan presiden 2004 nanti seperti sekarang yang sedang terjadi ini maupun pemilihan kepala daerah DKI dulu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Barangkali Yusuf Kala tidak menyangka langkah kudanya mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta yang lalu ternyata berbuntut panjang. Segala masalah itu berawal dari pengakuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Tri Hasan yang transplanting, yang mengungkapkan peran penting dari Wakil Presiden Yusuf Kala dalam proses penentuan calon gubernur Anies Baswedan sebagai lawan petahana Basuki Cahayapurnama. Seolah terhenyak dalam pengakuan ini, masyarakat merasa Yusuf Kala telah melakukan langkah politik tidak etis dalam kedudukannya sebagai wakil presiden yang pertama. Sebagai wakil presiden selayaknya berdiri di atas semua golongan, dan karenanya lebih elok jika ia tidak ikut campur tangan mengusulkan seseorang yang bisa dipandang sebagai keberpihakan kepada salah satu pasangan. Yang kedua, sebagai kedok senior Partai Golkar, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala telah melelo dari keputusan Partai Golkar yang sejak awal telah memutuskan untuk mengusung pasangan petahana Basuki Cahayapurnama. Yang ketiga, pasangan petahana Basuki Jarot kala itu secara resmi diusung oleh partai politik, yakni PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan juga Partai Golkar. Kita tahu meskipun Yusuf Kala merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar, sesungguhnya ia disodorkan untuk menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres 2014 oleh potensial sampingnya. Demikian seharusnya Yusuf Kala juga punya tanggung jawab moral untuk membantu kepentingan Partai Nasdem dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan tidak cukup sampai di situ, Yusuf Kala juga membuat pernyataan kontroversial bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia sangatlah berbahaya karena segregasi itu diikuti perbedaan etnis dan agama. Bak membuka kotak Pandora, banyak dosa Yusuf Kala, keluarga dengan kerajaan bisnisnya yang kemudian diungkapkan ke publik. Bahkan daftar 25 dosa Yusuf Kala menjadi viral dalam perbincangan di dunia maya. Tuntutan dilakukannya penyelidikan atas proyek-proyek yang melibatkan bisnis Yusuf Kala dan keluarganya juga merebak keberpihakannya untuk melawan Ahok. Kebencian terhadap Ahok dan para pendukungnya serta pendapatnya tentang kesenjangan ekonomi yang dikaitkan dengan etnis Zainah dan minoritas non-muslim seolah menemukan benang merahnya pada kejadian 1967 silam. Brand Yusuf Kala dengan perusahaan bangsa etnis dan agama pada tahun itu termuat dalam dan disertai Mujibur Rahman di International Institute for Study of Visual in the Modern World
atau isim Leiden Belanda yang bertajuk Feeling Trade Muslim Christianization Indonesia. Senior di antara lebih dari 400 halaman. Disertai itulah tersebut cerita waktu Yusuf Kala masih muda, setia menginstruksikan seluruh anggota HMI dan anggota organisasi muslim lainnya sudah berkumpul di masjid terdekat. Pada pukul 8 malam dituliskan juga bagaimana loudspeaker di masjid-masjid juga terus serta membakar semangat massa. Segera setelah salat Isya, mulailah massa melakukan perusakan bangunan milik organisasi-organisasi Kristen sehingga menyebabkan rusaknya belasan gereja, asrama biarawati, dan sekolah-sekolah Kristen. Ya, untuk tuduhan yang serius ini tertulis dalam sebuah disertai berlembaga yang sangat lebih bahwa tidak ada tanggapan yang memadai dari Yusuf Kala. Bantahan hanya muncul lewat Twitter. Hussein Abdullah, juru bicaranya, yang menyebut berita itu adalah hoaks, sambil mengatakan bahwa Yusuf Kala pernah menjadi ketua HMI cabang Makassar Battles saat terjadi G30 SPKI. Padahal disertai yang diterbitkan oleh Amsterdam di University Press pada 2006 itu memang tidak menyebutkan Yusuf Kala memimpin massa dalam kapasitasnya sebagai ketua HMI cabang Makassar. Anak Yusuf Kala yang bernama Khairani lewat jejaring sosial pun juga tidak langsung menjawab kasus ini. Ia malah menciptakan bagaimana kiprah ayahnya yang menyelamatkan bayi tetangganya yang keturunan Tionghoa. Kejadian yang disebutkannya justru menjadi persoalan dan mungkin dapat menjelaskan tentang akal pemikiran, pernyataan sikap, dan juga langkah. Alasan menjadi perannya sebagai orang nomor 2 di negara ini, kekecewaan terhadap sekolah tidak hanya dirasakan oleh anak negeri yang berada di tanah air, bahkan di luar negeri terjadi. Barangkali Yusuf Kala tidak menyangka langkah kudanya mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta yang lalu ternyata berbuntut panjang. Segala masalah itu berawal dari pengakuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Tri Hasan yang transplanting, yang mengungkapkan peran penting dari Wakil Presiden Yusuf Kala dalam proses penentuan calon gubernur Anies Baswedan sebagai lawan petahana Basuki Cahayapurnama. Seolah terhenyak dalam pengakuan ini, masyarakat merasa Yusuf Kala telah melakukan langkah politik tidak etis dalam kedudukannya sebagai wakil presiden yang pertama. Sebagai wakil presiden selayaknya berdiri di atas semua golongan, dan karenanya lebih elok jika ia tidak ikut campur tangan mengusulkan seseorang yang bisa dipandang sebagai keberpihakan kepada salah satu pasangan. Yang kedua, sebagai kedok senior Partai Golkar, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala telah melelo dari keputusan Partai Golkar yang sejak awal telah memutuskan untuk mengusung pasangan petahana Basuki Cahayapurnama. Yang ketiga, pasangan petahana Basuki Jarot kala itu secara resmi diusung oleh partai politik, yakni PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan juga Partai Golkar. Kita tahu meskipun Yusuf Kala merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar, sesungguhnya ia disodorkan untuk menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres 2014 oleh potensial sampingnya. Demikian seharusnya Yusuf Kala juga punya tanggung jawab moral untuk membantu kepentingan Partai Nasdem dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan tidak cukup sampai di situ, Yusuf Kala juga membuat pernyataan kontroversial bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia sangatlah berbahaya karena segregasi itu diikuti perbedaan etnis dan agama. Bak membuka kotak Pandora, banyak dosa Yusuf Kala, keluarga dengan kerajaan bisnisnya yang kemudian diungkapkan ke publik. Bahkan daftar 25 dosa Yusuf Kala menjadi viral dalam perbincangan di dunia maya. Tuntutan dilakukannya penyelidikan atas proyek-proyek yang melibatkan bisnis Yusuf Kala dan keluarganya juga merebak keberpihakannya untuk melawan Ahok. Kebencian terhadap Ahok dan para pendukungnya serta pendapatnya tentang kesenjangan ekonomi yang dikaitkan dengan etnis Zainah dan minoritas non-muslim seolah menemukan benang merahnya pada kejadian 1967 silam. Brand Yusuf Kala dengan perusahaan bangsa etnis dan agama pada tahun itu Indonesia tanah air beta pusaka
Sunan Jaya.